Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Sylvia Briana Putri dengan NIM H021105. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio untuk soal rancangan percobaan berikut. Yang pertama, aku akan share screen soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada soal tentang percobaan pot yang dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan juga pupuk fosfat terhadap pH tanah, pH tersedia, N total, dan juga hasil kacang tanah. Adapun dosisnya sebagai berikut. Lalu, percobaan dilakukan di rumah kaca yang menandakan bahwa rancangan percobaan ini merupakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktorial, jadi bisa disebut RALF. Kemudian, di sini juga sudah ada data 4 parameter dan juga perlakuannya. Lalu yang ditanyakan yaitu bagaimana hasil uji ragamnya, kemudian bagaimana korelasi, serta bagaimana kesimpulan dari percobaan tersebut. Selanjutnya, sebelum memasuki aplikasi SPSS, data yang ada di tabel ini sebaiknya kita masukkan dulu ke dalam bentuk Excel untuk bisa di copy paste di SPSS. Nah, sebelumnya saya sudah membuat Excelnya. Nah, di sini ada perlakuan kapur dan juga fosfat dengan 4 ulangan, lalu ada parameter pH, pH tersedia, N total, dan juga produksi kacang. Lalu langkah selanjutnya setelah ini di-copy, kita langsung memasuki aplikasi SPSS. Kalau sudah di-copy di SPSS seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka variabel. Nah, untuk variabel view-nya dapat dilihat di sini. Untuk namanya kita tulis sesuai perlakuannya. Tadi ada pupuk kapur dan juga pupuk fosfat, kemudian ada ulangan, lalu ada parameter pH, pH tersedia, N total, dan juga hasil kedelai. Untuk tabnya kita ganti semua menjadi numerik, dan untuk desimal ulangan karena bukan termasuk parameter yang diujikan, yaitu jadi diubah menjadi 0. Lalu untuk values-nya sendiri, tadi kan ada 3 dosis pupuk. Untuk dosis pupuk kapur ada K0, K1, dan K2. Lalu untuk dosis fosfat, ini sebelumnya saya sudah memasukkannya ya teman-teman. Ada pupuk fosfat P0, P1, dan juga P2. Lalu untuk ulangan, di sini saya ada 4 ulangan, saya tulis 1, 2, 3, dan 4. Langkah selanjutnya yaitu di measure. Karena pupuk kapur, fosfat, dan juga ulangan merupakan perlakuan serta ulangan, maka diganti menjadi nominal. Sedangkan untuk parameternya, pH, pH tersedia, N total, dan hasil kedelai itu diubah menjadi scale. Kalau sudah, kita langsung masuk ke data view. Selanjutnya yaitu kita akan membaca data ini melalui analyze, kemudian general linear model, variate. Nah, di sini kita akan memasukkan fix faktornya terlebih dahulu. Di sini karena perlakuan yang akan diujikan ke 4 parameter yaitu pupuk kapur, CaCO3, kita masukin ke fix faktor, kemudian juga ada perlakuan pupuk fosfat. Lalu untuk dependence variabelnya itu masukin parameternya tadi, yaitu pertama kita masukin pH terlebih dahulu. Lalu klik model, pilih yang ini ya teman. Lalu masukin interaksinya ke sini satu-satu. Kita gabungan interaksi keduanya. Continue. Selanjutnya masukin pupuk kapur, pupuk fosfat, kemudian pilih LSD dan juga gabungkan, lalu continue. Nya juga overall kita masukin, hanya overall saja untuk yang dimasukin. Continue. Lalu option, kita pilih yang descriptive statistic, continue. Oke. Nah, kalau sudah di OK, maka akan muncul data seperti ini. Dan nantinya akan kita bahas di bagian belakang. Sementara ini saya akan memasukkan semua parameter, baru akan saya baca di bagian belakang akhir video ya teman. Sama, untuk parameter yang lain juga sama, masih masuk analyze dan juga general linear model. Kita lihat, di sini pH kita keluarin, kita ganti sama parameter selanjutnya yaitu pH tersedia. Lalu untuk model dan lain-lain ini nggak usah diganti, yang hanya diganti yaitu yang EM-means, karena semuanya masih dalam bentuk yang sama. Yang perlu kita masukkan yaitu overall-nya. Ini, kita pencet OK lagi. Nah, sama di sini akan masuk. Kita lanjutkan dulu untuk ke parameter selanjutnya dulu ya teman. Analyze. Sama general linear model, variate. Tersedianya kita keluarin, kita ganti menjadi N total. Kemudian EM-means, overall kita masukin, continue. Lalu
yang terakhir, nilai modal. Ya. Saya jangan lupa untuk diubah, kalau dimasukin. Continue. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah ada data outputnya yang akan kita bahas. Nah, di sini ada dependent variabelnya yaitu pH. Untuk interaksi pupuk kapur, pupuk fosfat, dan juga keduanya terhadap pH dapat dilihat di sini nilai signifikansinya yaitu 0,000, yang artinya perlakuan ini sangat signifikan terhadap pH tanah. Kemudian dapat kita lihat juga untuk perlakuan pupuk kapur dosis K0, K1, K2 terhadap pH tanah itu sangat berbeda nyata karena berada pada kolom yang berbeda. Untuk K0 berada di kolom 1, K1 berada di kolom 2, dan juga K2 berada di kolom ketiga, sehingga ketiganya berbeda nyata. Dapat diasumsikan kalau K0 itu A, K1 itu B, dan K2 itu C. Selanjutnya, pH terhadap dosis pupuk fosfat P0, P2, P1 dapat dilihat kalau dosis P0 dan P2 ini dalam satu kolom yang sama, yang artinya mereka tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk dosis P0 dan P1 itu berbeda nyata karena pada kolom yang berbeda. P2 dan P1 juga berbeda nyata karena berada pada kolom yang berbeda. Lalu selanjutnya ada dependence variabelnya P tersedia. Penggunaan pupuk kapur CaC3, pupuk fosfat, dan kedua pupuk ini terhadap P tersedia memiliki hubungan sangat signifikan karena dapat dilihat di sini dengan nilai signifikan 0,00 yang artinya di bawah 0,01 sangat signifikan. Nah, di sini untuk P tersedia terhadap dosis pupuk kapur K0, K1, K2 dapat dilihat ketiga dosis pupuk ini terhadap P tersedia sangat berbeda nyata karena berada pada kolom yang berbeda. K0 di kolom 1, K2 di kolom 2, dan K2 ada di kolom 3, sehingga ketiga dosis pupuk kapur ini berbeda nyata terhadap P tersedia. Untuk P tersedia terhadap pupuk fosfat, dosis P0, P2, dan P1 dapat dilihat kalau dosis fosfat P2 dan P1 ini tidak berbeda nyata karena pada kolom yang sama, jadi tidak berbeda nyata. Dosis pupuk P2, P1 tidak berbeda nyata terhadap P tersedia. Sedangkan dosis pupuk P0 terhadap P0 dan P2 ini berbeda nyata. Kalau P0 dan P1 juga berbeda nyata. Selanjutnya ada dependent variabelnya N total. Perlakuan pupuk kapur, pupuk fosfat, dan kedua pupuk terhadap N total sangat signifikan ditandai dengan nilai signifikasi yaitu 0,000 yang artinya di bawah 0,01 atau kurang dari 0,01 yang menandakan sangat signifikan. Kemudian perlakuan dosis pupuk kapur dapat dilihat ketiga perlakuan dosis pupuk kapur K0, K1, K2 ini berada pada kolom yang berbeda sehingga dapat dikatakan ketiga dosis ini berbeda nyata terhadap N total. Kemudian untuk pupuk fosfat, dosis P0, P1, P2 dapat dilihat kalau dosis P1 dan juga dosis P2 ini tidak berbeda nyata karena pada kolom yang sama terhadap N total. Sedangkan pupuk P0 dan juga pupuk P1 ini berbeda nyata. P0 dan juga P2 juga berbeda nyata terhadap N total. Lalu ada dependent variable hasil kedelai. Dapat dilihat di sini. Untuk pupuk kapur, nilai signifikasinya 0,00 yang menandakan sangat signifikan, sedangkan untuk pupuk fosfat, nilai signifikasinya yaitu 0,175 yang artinya ini tidak signifikan karena di atas 0,05. Untuk pupuk kapur dan juga pupuk fosfat, nilai signifikasinya 0,005 yang menandakan ini signifikan. Lalu untuk uji lanjutnya, kedelai terhadap ketiga dosis pupuk kapur K0, K1, K2 dapat dilihat kalau dosis K0 dan K1 itu tidak menghasilkan hasil kedelai yang tidak berbeda nyata karena berada pada kolom yang sama, sedangkan K0 dan K2 itu berbeda nyata, K1 dan K2 juga berbeda nyata terhadap hasil kedelai. Kemudian untuk dosis pupuk fosfat P0, P2, dan P1 di sini dapat dilihat bahwa hasil kedelai di ketiga perlakuan pupuk fosfat ini tidak berbeda nyata. Nah, itu tadi merupakan pembacaan dan juga analisis lanjut ANOVA. Kemudian kita akan melihat bagaimana korelasinya dengan cara kita kembali ke SPSS-nya, teman-teman. Untuk melihat korelasi, caranya yaitu klik Analyze, kemudian di bagian Correlate, terus pilih Bivariate. Lalu untuk variabel yang dimasukkan ke dalam ini yang merupakan 4 parameter yaitu pH, P tersedia, N total, dan juga hasil kedelai. Klik OK.
Nah, teman-teman di sini sudah muncul untuk korelasinya. Dapat dilihat korelasi pH terhadap P tersedia itu berkorelasi positif sangat signifikan ditandai dengan adanya bintang 2 di atasnya ini, lalu dengan nilai signifikan 0,002 yang artinya sangat signifikan karena di bawah kurang dari 0,01. Kemudian untuk pH dan N total juga berkorelasi positif sangat signifikan ditandai dengan nilai signifikasi 0,000 yang artinya sangat signifikan. pH terhadap P tersedia tadi berkorelasi sempurna karena mendekati 1. Semakin mendekati 1 maka korelasinya sempurna. pH dan N total juga berkorelasi sempurna karena mendekati 1. Untuk pH dan hasil kedelai dapat dilihat juga di sini berkorelasi positif sangat signifikan ditandai dengan nilai signifikasi yaitu 0,00. Untuk P tersedia dan pH tanah dapat dilihat di sini juga sangat signifikan berkorelasi positif dengan nilai signifikan 0,002 yang menandakan korelasinya sempurna. P tersedia terhadap N total berkorelasi positif sangat signifikan ditandai dengan adanya bintang 2 dengan nilai signifikasi 0,000 yang menunjukkan korelasinya sempurna. P tersedia dengan hasil kedelai berkorelasi positif sangat signifikan dengan nilai signifikasi 0,00 dan N total dan pH tanah juga berkorelasi positif sangat signifikan atau korelasi sempurna dengan nilai signifikasi 0,000. N total dengan P tersedia berkorelasi positif sangat signifikan ditandai dengan adanya bintang 2 dengan nilai signifikasi 0,00 atau bisa disebut korelasi sempurna karena mendekati 1. N total dengan hasil kedelai berkorelasi sangat signifikan dengan nilai signifikasi 0,004. Untuk hasil kedelai terhadap pH tanah berkorelasi positif sangat signifikan dengan nilai signifikasi 0,000. Kemudian hasil kedelai dengan P tersedia juga berkorelasi positif sangat signifikan dengan nilai signifikasi 0,000 dan juga adalah dengan N total berkorelasi positif sangat signifikan, signifikasinya itu 0,004. Itu merupakan bacaan data ANOVA dan uji lanjut serta korelasinya terhadap soal nomor 1 yaitu RALS. Baik, selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2. Terdapat soal seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan-rancang kelompok atau RAK di lahan Jumantono dengan mengkombinasi dua faktor yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, BO, KTK dan juga tinggi tanaman yang dibuat sebanyak 4 blok. Nah, di sini sudah ada tabel untuk faktor pupuk, kelator, lalu ada blok dan parameternya. Yang ditanyakan yaitu bagaimana hasil uji ragamitnya, kemudian bagaimana korelasi serta kesimpulannya. Untuk menjawab soal ini masih sama, kita akan memasukkan tabel yang ini ke dalam bentuk Excel. Ini sebelumnya saya sudah membuat Excel yang terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Ada pupuk, kelator, dan ulangan atau blok, pH, BO, KTK, dan juga tinggi tanaman. Nah, Excel ini kemudian di copy paste sama seperti cara nomor 1, di copy paste ke dalam SPSS. Apabila sudah, kita akan mengklik variable view-nya. Untuk nama kita ganti semua menjadi sesuai faktornya ada pupuk, kelator, dan ada blok. Lalu untuk parameternya ada pH, BO, KTK, dan juga tinggi tanaman. Untuk desimalnya, blok kita ganti menjadi 0 karena seperti ulangan. Values-nya, tadi ada penggunaan pupuk. Yang pertama itu tanpa pupuk, yang kedua ada penambahan pupuk anorganik, dan yang ketiga ada penambahan pupuk anorganik plus organik. Untuk kelator, values-nya ada tanpa kelator, kemudian ada isolasi bakteri, kemudian ada pupuk kompos. Dan untuk bloknya ada 4 blok, 1, 2, 3, dan 4. Pertama, measure untuk pupuk kelator dan blok, karena pupuk kelator ini merupakan faktorialnya, maka diisi nominal, dan juga blok juga. Lalu untuk parameter setiap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman diubah menjadi scale. Kalau sudah, selanjutnya masih sama, yaitu kita akan meng-analyze, lalu general linear model, unvariate. Di sini untuk fix faktornya, kita akan memasukkan pupuk, kelator sebagai faktorial, kemudian ada blok juga kita masukkan ke faktorial. Kalau untuk dependence variabelnya kita akan menguji pH, model masih sama yang ini, lalu masukkan pupuk, kelator, tahap keduanya, blok juga dimasukkan untuk RAKF ini blok juga dimasukkan, kemudian continue, terus ini juga dimasukkan lalu klik LSD, kemudian bunyikan continue, elements-nya juga overall-nya dimasukin, lalu continue, option dipilih descriptive statistik, lalu continue,
Oke. Di sini terlihat, sama seperti soal nomor 1, ini saya akan memasukkan parameternya terlebih dahulu, lalu kita akan melakukan pembacaan di akhir. Yang sama, kemudian pH kita keluarin, kita ganti menjadi bahan organik. Yang diganti sama, cuma EM-nya aja. Kalau dimasukin, continue ke ini analyze target BO juga TK EM-nya juga. Kalau dimasukkan, continue sama analyze target TK dengan pilih tanaman, kemudian misalnya peralnya, kemudian continue. Apabila sudah, lalu kita akan membaca tabelnya. Dapat dilihat di sini ada dependent variabelnya pH. Penggunaan perlakuan pupuk mendapat nilai signifikasi 0,065 yang artinya ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk kolator sama, yaitu dengan nilai signifikasi 0,395 yang menandakan tidak signifikan. Pupuk kolator juga dengan nilai signifikasi 0,261 juga menandakan tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Untuk blok sama dengan nilai signifikasi 0,875 yang menandakan tidak signifikan. Lalu uji lanjutnya pH terhadap perlakuan pupuk. Di sini dapat dilihat perlakuan penambahan pupuk anorganik dan juga pupuk anorganik plus organik berada pada kolom yang sama yang menandakan keduanya tidak berbeda nyata terhadap pH. Sama untuk pupuk anorganik plus organik dengan tanpa pupuk, mereka juga berada pada kolom yang sama yang artinya tidak berbeda nyata. Akan tetapi untuk pupuk anorganik dan juga tanpa pupuk ini dalam kolom baris yang berbeda sehingga dikatakan penambahan pupuk anorganik dan juga tanpa pupuk berbeda nyata terhadap pH. Lalu ada perlakuan kolator, dapat dilihat tanpa kolator, pupuk kompos dan juga isolat bakteri ketiganya berada pada kolom yang sama sehingga dapat dikatakan ini tidak berbeda nyata terhadap. Selanjutnya, ini ada dependent variable untuk BO. Dapat dilihat untuk pupuk di sini nilai signifikasinya yaitu 0,010 yang artinya ini signifikan karena berada di antara 0,01 sampai 0,05. Untuk kolator di sini juga nilai signifikasinya 0,012 yang artinya signifikan. Pupuk dan kolator di sini nilai signifikasinya 0,001 yang menandakan ini sangat signifikan karena di bawah atau kurang dari 0,01. Lalu untuk blok di sini ada nilai signifikasi 0,288 yang menandakan tidak signifikan. Untuk BO terhadap perlakuan pupuk dapat dilihat tanpa pupuk dan juga penambahan pupuk anorganik plus organik dalam kolom yang sama yang artinya tanpa pupuk dan penambahan pupuk anorganik plus organik ini tidak berbeda nyata terhadap BO. Begitupun dengan penambahan pupuk anorganik plus organik dengan penambahan pupuk anorganik ini pada kolom yang sama yang artinya tidak berbeda nyata terhadap BO. Akan tetapi tanpa pupuk dan juga penambahan pupuk anorganik ini berbeda kolom sehingga dapat dikatakan kalau ini berbeda nyata terhadap bahan organik. Lalu kolator ini dapat dilihat penggunaan kolator isolat bakteri dan juga pupuk kompos tidak berbeda nyata terhadap BO. Akan tetapi penggunaan kolator tanpa kolator dan juga isolat bakteri berbeda nyata, lalu untuk tanpa kolator dan pupuk kompos juga berbeda nyata terhadap BO. Selanjutnya yaitu dependent variable untuk KTK. Dapat dilihat di sini untuk pupuk nilai signifikasinya 0,001 yang menandakan sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Lalu untuk kolator nilai signifikasinya 0,006 yang menandakan juga sangat signifikan. Pupuk dan kolator terhadap KTK itu nilai signifikasinya 0,010 yang menandakan signifikan. Lalu untuk blok di sini dengan nilai signifikasi 0,282 yang menandakan ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Untuk KTK terhadap perlakuan pupuk dapat dilihat dengan penambahan pupuk anorganik plus organik dan juga penambahan pupuk anorganik ini tidak berbeda nyata karena pada kolom yang sama, sedangkan tanpa pupuk dan juga pupuk anorganik plus organik ini berbeda nyata karena berada pada kolom yang berbeda. Tanpa pupuk dan juga penambahan pupuk anorganik juga berbeda nyata terhadap KTK. Lalu untuk
perlakuan kolator di sini dapat dilihat kalau pupuk kompos dan juga isolat bakteri ini tidak berbeda nyata terhadap KTK. Sedangkan untuk TK dan juga tanpa kolator dan juga pupuk kompos berbeda nyata. Lalu untuk tanpa kompos dan isolat bakteri juga berbeda nyata untuk KTK. Di sini untuk variabel tinggi tanaman dapat dilihat untuk pupuk dengan nilai signifikasi 0,002 menandakan sangat signifikan terhadap tinggi tanaman, kemudian kolator dengan signifikasi 0,070 menandakan tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05, dan pupuk dan kolator dengan nilai signifikan 0,09 yang menandakan tidak signifikan. Lalu untuk blok sendiri yaitu nilai signifikasinya 0,448 yang menandakan tidak signifikan. Untuk tinggi tanaman dapat dilihat tanpa pupuk dan juga penambahan pupuk anorganik plus organik ini tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman karena masih dalam kolom yang sama. Sedangkan untuk tanpa pupuk dan juga penambahan pupuk anorganik ini berbeda nyata terhadap tinggi tanaman. Itu pun penambahan anorganik plus organik dan juga penambahan anorganik ini berbeda nyata karena pada kolom yang berbeda terhadap tinggi tanaman. Untuk kolator dapat dilihat di sini kolator isolat bakteri dan juga tanpa kolator ini tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman. Lalu untuk tanpa kolator dan juga pupuk kompos ini juga tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman. Akan tetapi kolator isolat bakteri dengan perlakuan pupuk kompos ini berbeda nyata terhadap tinggi tanaman. Itu tadi merupakan uji lanjut ANOVA-nya. Lalu kita akan melihat korelasinya masih sama, yaitu quick analyze, kemudian correlate dan correlate. Untuk parameternya dimasukin pH, PO, KT, dan tinggi tanaman, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat terlihat ya teman-teman, untuk korelasi pH terhadap bahan organik ini berkorelasi negatif, artinya berbanding terbalik. Bisa jadi pada saat peningkatan bahan organik pH akan menurun, ataupun saat pH meningkat malah bahan organik yang menurun. Dengan nilai signifikasi yaitu 0,985 yang menandakan ini tidak signifikan. Untuk pH dengan KTK berkorelasi positif 0 dengan nilai signifikasi 0,900 yang artinya tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Kemudian ada pH dengan tinggi tanaman berkorelasi negatif atau berbanding terbalik dengan nilai signifikasi 0,078 yang artinya tidak signifikan. Kemudian ada BO juga berkorelasi negatif dengan nilai signifikasi 0,985 yang menandakan tidak signifikan. Untuk BO dan KTK itu berkorelasi positif sangat signifikan, ditandai dengan adanya bintang 2 dan termasuk korelasi sempurna karena mendekati 1 dengan nilai signifikasi 0,000. Lalu untuk BO dan tinggi tanaman berkorelasi negatif atau berbanding terbalik dengan nilai signifikasi 0,847 yang artinya tidak signifikan. Lalu ada KTK dengan pH di sini berkorelasi positif dengan nilai signifikasi 0,900 akan tetapi tidak signifikan. KTK dengan BO berkorelasi positif sangat signifikan, ditandai dengan bintang 2 dan juga bisa disebut korelasi sempurna karena mendekati 1 dengan nilai signifikasi 0,000. Lalu untuk KTK korelasinya tidak signifikan karena di atas. Nah, untuk tinggi tanaman juga ini berkorelasi negatif atau berbanding terbalik dan nilai signifikasi 0,078 yang artinya tidak signifikan. Tinggi tanaman dan juga BO korelasi negatif dan nilai signifikasi 0,847 sehingga tidak signifikan. Kemudian tinggi tanaman dengan KTK berkorelasi tidak signifikan karena di atas 0,5. Itu tadi merupakan korelasi dari soal untuk nomor 2. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke aplikasi RStudio. Ini merupakan tampilan dari aplikasi RStudio. Langkah pertama yaitu kita akan klik file lalu import dataset, di mana kita akan memasukkan data Excel yang kita buat. From Excel, kita cari data yang kita buat. Akan muncul data previewnya. Untuk namenya kita ubah menjadi RALF. Setnya juga karena pH total dan produksi angka, maka kita akan bantu arahkan
sudah terlihat data kita. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat Xscape. Oh ya teman-teman, pastikan di bagian paket ini kalian sudah mendownload atau menginstal Aptify dan nanti kita akan langsung klik kemudian kita akan selanjutnya yaitu peraturan kabur kurang dari dan support ke bawah R dan di sini dapat dilihat datanya yaitu ada perlakuan kabur, fosfat dan juga ada pH, total dan juga persistif. Di sini ada nilai minimum, maksimum dan juga ada median dan mean. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA nya produksi pH-nya 1, 2, 3, 4 kemudian ada A yaitu LR parameter pH dapat dilihat untuk faktor A dan pH sangat signifikan ditandai dengan faktor B juga sangat signifikan ditandai dengan faktor gabungan A dan B juga sangat signifikan. Kemudian untuk parameter pH terhadap dosis pupuk kapur K2, K1 dan K0 dapat dilihat konotasi beda sehingga dapat dikatakan berbeda nyata. Lalu untuk pH terhadap pupuk fosfat dosis dapat dilihat untuk dosis P2 dan juga dosis berkonotasi sama yaitu B sehingga mereka tidak dosis P1 dan P2 P1 dan P0. Nah, di sini dapat dilihat dependen variabel grupnya. Perlakuan K2 P1 dan P2 ini tidak karena dalam kemudian untuk K2 PO dan K0 P1 tidak berbeda nyata karena ada konotasi tidak karena ada konotasi C. Kemudian untuk K2 P1 dengan K1 P2 ini A dan ini D. Untuk K1 P2 dengan K1 P1 juga berbeda nyata. Untuk K2 P1 dengan K1 P1 juga K0 P2 selanjutnya untuk analisis P kita dilihat kalau faktor A terhadap P atau 0,001 faktor B juga sangat signifikan hubungan A dan B juga sangat signifikan. P tersedia terhadap pupuk kapur K2, K1, K0 dapat dilihat ketiga dosis pupuk kapur ini berbeda nyata terhadap P. Sedangkan untuk pupuk fosfat P2
dosis P1, P2, P0 dapat dilihat untuk dosis P1 dan P2 ini tidak berbeda nyata karena kontrasnya sama, sehingga dikatakan tidak berbeda nyata. Tapi untuk P1 dan P0 berbeda nyata, P0 dan P2 juga berbeda nyata. Untuk dependence variabelnya dapat dilihat perlakuan K1 P2 K1 P1 ini dikatakan tidak berbeda nyata. Dikatakan berbeda nyata. K0 P2 2 P0 ini K2 P1 K0 P2 K2 P1 dengan K0 P0 berbeda nyata. Selanjutnya itu untuk N total dapat dilihat untuk A signifikan ditandai dengan bintang 3 atau 0,001. Dengan A dan B juga sangat signifikan. Perlakuan pemupukan kapur dosis K2 K1 K0 terhadap N total juga dapat dilihat K2A K1B dan berbeda nyata untuk ketiga. Selanjutnya yaitu pupuk fosfat dosis P2 terhadap N total, dosis P2 dan P1 tidak berbeda nyata terhadap N total karena memiliki konotasi yang sama yaitu P0 dan P1 berbeda nyata. Dependence variable grupnya dapat dilihat untuk K2P2 dan K2P1 ini tidak berbeda karena sama-sama A. K1P2 dan K1P0 tidak berbeda nyata karena sama-sama B. Tapi K2P2 dan K1P0 dan K0P1 juga tidak berbeda. K0P1 dengan K1P1 berbeda nyata terdapat K2P0 juga tidak, terdapat K2P0 dengan K0. Ini yaitu hasil produksi. Faktor A signifikan ditandai dengan adanya bintang 3 0,01 atau 0. Faktor B faktor A dan faktor B signifikan dengan ditandai dengan bintang 2 produksi terhadap pupuk K2 K1 K0 K1 dan K0 tidak berbeda nyata terhadap produksi, sedangkan K2 dengan K1 fosfat dapat diketahui dosis pupuk fosfat ini tidak berbeda nyata terhadap hasil produksi. Bahkan dependent variable dapat dilihat untuk K2P1 dan K0P K2P0 K2P2 K2P2 dengan K1P1 berbeda nyata dan K1P1 dengan K1P2 K2 dan K0 K2P1 K0P1 berbeda nyata K2P2 dengan K0P1 K1P1 dengan K0P1 juga. Selanjutnya yaitu kita akan melihat korelasinya.
Pastinya dapat dilihat untuk P positif, L juga berkorelasi, N dengan pH berkorelasi, N produksi juga berkorelasi, produksi terhadap pH. Untuk RAKF juga sama, untuk memasukkan datanya seperti tadi. Kemudian kalau sudah, klik R-strip, akan mulai sekerja. F, STR, F, kemudian run, RAKF, dolar, pupuk, F, KF, motor, faktor, R, F, Nah, di sini dapat dilihat juga untuk pupuk kalkulator ruangan atau blok di sini dengan parameter pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman terdapat nilai minimum, maksimum, serta ada median dan meannya. Selanjutnya kita akan di ANOVA dan lanjut. Untuk rumusnya kita lihat BB2V. Selanjutnya kita ketik kemudian AKF sama yang ketujuh RAKF ruangan atau blok, KF dolar, AKF motor, nah, di sini sudah terlihat untuk parameter pH dapat dilihat di sini. Faktor A-nya itu tidak signifikan karena di atas 0,05, kemudian untuk faktor B juga tidak signifikan di atas 0,05 yaitu 0,29. Untuk faktor gabungannya juga tidak signifikan yaitu di atas 0,05. Kemudian pH terhadap dosis pupuk P0, P2 dan P1 dapat dilihat di sini. Untuk P0 dan juga P1 itu berbeda nyata karena memiliki konotasi yang berbeda. Tetapi untuk P0 dan P2 tidak berbeda nyata karena ada konotasi A yang sama. Kemudian P2 dan P1 juga tidak berbeda nyata karena ada konotasi B yang sama. Lalu untuk kelatornya, klator 1, klator 2 dan klator 0 dapat dilihat di sini. Ketiga klator tidak berbeda nyata terhadap pH. Ini untuk dependensi pada si grupnya dapat dilihat. P0K1 dengan P2K1 ini tidak berbeda nyata. P2K1, P2K0 juga tidak berbeda nyata. P0K0 sampai dengan P2K2 juga tidak berbeda nyata. P2K2 dengan P1K1 juga tidak berbeda nyata. Yang berbeda nyata P0K1 dengan P1K0. Untuk
Untuk bahan organik dapat dilihat di sini faktor A bintang 1 yang artinya yaitu signifikan angka 0,05. Kemudian faktor B juga signifikan. Kalau yang faktor gabungan yaitu faktor A dan B sangat signifikan terkait dengan adanya 3, artinya dikurang dari 0,01. Dan untuk PO terhadap pupuk P1, P2, P0 dapat dilihat di sini. Untuk P1 dan P0 itu berbeda nyata karena konotasinya berbeda, tapi P1 dan P2 tidak berbeda nyata, P2 juga dan P0 juga tidak berbeda nyata. Untuk K-tor dapat dilihat di sini, K2 dan K1 tidak berbeda nyata terhadap BO, tetapi K1, K0 berbeda nyata, K0 dan K2 juga berbeda nyata. Dependence variable groups-nya dapat dilihat di sini. P1 K2 dengan P1 K1 tidak berbeda nyata, P1 K1 dengan P2 K0 juga tidak berbeda, P2 K0 PO K1 juga tidak berbeda nyata, P0 K1 P2 tidak berbeda nyata. Yang berbeda nyata di sini hanya P1 K2 dan juga P0 K0. Untuk KTK dapat dilihat di sini. Untuk faktor A sangat signifikan ditandai dengan bintang 3. Kemudian faktor B juga signifikan. Faktor gabungannya signifikan bintang 1 atau di sini dapat dilihat 0,05. P-nya sendiri untuk pupuk dapat dilihat P1 dan P2 tidak berbeda nyata, kemudian P0 dengan P2 berbeda nyata, P0 dengan P1 juga berbeda nyata terhadap KTK. Lalu untuk K-tor dapat dilihat faktor K1 dan K2 tidak berbeda nyata, K0 dengan K1 berbeda nyata, K0 dan K2 juga berbeda nyata. Untuk variabel grupnya dapat dilihat yang berbeda nyata yaitu P1 K2 dengan P0 K0. Variabel tipe tanaman, faktor A signifikan ditandai dengan bintang 2. Dan faktor B tidak signifikan dan faktor gabungannya juga tidak signifikan 0, dan ada pupuk dapat dilihat pupuk P2 dan P0 tidak berbeda nyata, sedangkan P1 dengan P2 berbeda nyata, P1 dengan P0 juga berbeda nyata. Untuk K-tor dapat dilihat di sini. Untuk K2 dan K0 tidak berbeda nyata, K1 dan K0 juga tidak berbeda nyata. Yang berbeda nyata yaitu K2 dan juga K1. Dependence variable grupnya lihat yang berbeda nyata yaitu P1 K0 dan juga P1 K1. Yang selanjutnya adalah kita akan melihat korelasi AKF Jadi dapat dilihat korelasinya yaitu untuk pH dengan bahan organik tidak berkorelasi, di sini angka 0,00, kemudian pH dan KTK korelasinya sangat rendah, korelasi positif yaitu 0,02, kemudian pH dengan tinggi tanaman korelasinya negatif untuk berbanding terbalik. Kalau untuk BO dengan pH tidak berkorelasi, BO dengan KTK berkorelasi positif, BO dengan tinggi tanaman berkorelasi negatif. KTK dapat dilihat di sini, KTK dengan pH berkorelasi positif 0,02 karena yang signifikan, dan KTK dengan PO berkorelasi positif tapi tidak signifikan karena melebihi 0,05. Kemudian KTK dan KTK dengan tinggi tanaman berkorelasi positif, tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan pH, kemudian tinggi tanaman terhadap PO juga berkorelasi negatif. Tinggi tanaman dengan KTK berkorelasi positif 0,10. Tadi kan hasil dari pembacaan RStudio.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pengolahan data menggunakan SPSS dan juga RStudio. Thank you for watching.